Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Beriman, bertakwa, dan berbuat baik. 3. Beriman, bertakwa, dan berbuat baik. Itu pasti akan dibela oleh Allah. Ya. Wa qad ista'adha alaihi salatu wassalam mimma yushghilul qalba wa yunsir rabba faqran aw ghinan. Kanjeng Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari apapun yang menyibukkan hati, yang melalaikan diri terhadap Tuhan, baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Lagi melarat, lagi sugih, tetap menjaluk pertolongan insyaallah. Moga-moga aja sampai hati disibukkan sampai lupa terhadap Tuhan. Seberapapun bisnismu majunya, ya jangan sampai lupa. Ya itulah kebanyakan itu. Lupa apa? Lupa diri. Bukan lupa diri, ingatan mah lupa dirinya ini. Gitu. Fakana yata'awwadhu minal faqril mansi wal ghinal mudghi. Beliau kanjeng Nabi berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran yang melupakan dan kekayaan yang mendurjanakan. Istilahnya itu gagal gantung diri, berhasil lupa diri. Melarat, gelap mata, kaya, gelap hati. Itu yang diminta oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, beliau berkata, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sebagai qut, makanan yang mengenyangkan, sekedar kenyang. Wa qala alaihi salatu wassalam khairu dzikri al-khafi. Zikir yang terbaik adalah zikir yang tersembunyi. Ai fil qalbi, yaitu zikir yang ada di dalam hati. Wahwa al-fikrah, olah pikir. Mengolah pikir, zikir yang baik adalah berfikir. Meneliti, mengamati, menghayati, menguji, menyimpulkan tentang kehidupan di dunia ini. Memikirkan apapun yang diciptakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena hasilnya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Iya kan? Dengan ditemukannya handphone ini membuat orang semakin nyaman hidup ini. Dan biaya transportasi ditekan. Bengen mah garap ngomong sekecap ya, kudu nunggu mobil dingin. Iya tapi bermanfaat enggak? Ya iya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bihi,
ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain di alam dunia, dunia akhirat. Yang akhirat malah urusan manfaatkin. Nah, jadi persepsi kita siapa itu? Sehingga persepsi kita dikiranya ilmu yuntafau itu ilmu fikih, bisa ngaji tafsir, bisa ngaji tajwid, bisa ngaji takrib, bisa gada-gedek, bisa metahlil. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu bukan itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang bermanfaat. Kita berzikir, kita sholat untuk diri kita sendiri manfaatnya. Sholat berjamaah untuk diri kita sendiri. Orang lain tidak memanfaatkan kok. Ilmun yuntafa'u bihi. Yuntafa'u. Bina majul. Yuntafa'u kang den manfaatakan. Artinya bisa dipakai oleh orang banyak. Nanti beli. Hiduki zikiran ning laut 20 tahun lawase gado-gado tekan buru muntuk. Karo uang sebulan membuat penelitian bagaimana mengobati penyakit demam berdarah atau membuat formula untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah. Sehingga masyarakat luas terbebaskan dari penyakit yang mematikan itu. Gede di ganjarannya. Lah makanya sesungguhnya umat Islam itu didorong di bidang keilmuan. Ambil bagian sebetulnya mah. Ambil paham-paham mereka. Ya kuniku. Bukan artinya ya saya kira seorang dokter nggak perlu bisa bahasa Arab kok. Seorang ahli kimia apa perlu bahasa Arab? Ya punten sekarang mah, ini jujur saya, keilmuan modern bahasa Arab sudah ketinggalan dengan bahasa modern, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Ya ilmu-ilmu modern semua dalam bahasa Inggris sekarang. Dan bahasa Perancis. Punten bikin mah. Jadi bulannya bakal uang sebagaimanapun dia dijuluki sebagai intelektual, begitu dia tidak menguasai bahasa asing, kurang sempurna intelektualitasnya. Kenapa? Karena dia tidak punya jendela untuk menengok peradaban lain. Artinya seperti kata dalam tempurung. Nanti terus. Ya iya. Jadi harus kan? Iya yang apakah kemampuan bahasa dalam artian hanya literaturnya aja membacanya bisa kan agak. Ini kan kiai kan sebetulnya kan hebat. Dia menguasai bahasa asing. Tapi kan pasif. Ya nggak apa-apa. Dia bisa paham dalam membaca kitab berarti kan dia bisa membaca pikiran orang-orang Arab. Ya kan begitu persoalannya. Dia bahkan ngomongnya just. Masa kitab kuning belum bisa, bahasa Inggris belum bisa, bahasa Cina belum bisa sih belum. Non? Iya, ini sebenarnya. Ya karena sudah bagaimanapun ya 5 bahasa dunia yang diakui, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol dan bahasa Cina itu 5 bahasa besar dunia yang diakui sebagai bahasa resmi PBB. Huruf bikin. Masuk bahasa Indramayu. Ya kodon. Iya. Wa khairu rizqi ma yakfi. Rizki yang terbaik, rizki yang mencukupi. Maksudnya cukup tuh artinya bukan harus kaya, tapi ya secukupnya lah gitu artinya. Beli sampai enggak. Beli sampai tekan kelantih konon kah? Nggih, mangga. Makanya
Mangga. Makanya saya istilahkan rumah yang paling baik adalah rumah yang tidak kebocoran. Baju yang paling baik yang menutup aurat. Makanan yang paling baik yang bisa menghilangkan rasa lapar. Udah itu aja kok. Iya. Wa qala alaihi salatu wassalam ma tala'at syamsun illa wa bijanahaiha malakani yusmi'ani al-khalaiqa ghairal saqalain. Tidak sekali-kali matahari terbit kecuali di kedua sayapnya ada dua malaikat yang memperdengarkan kepada makhluk selain dua makhluk yang berat, as-saqalain itu manusia dan jin. Itu makhluk saqal. Halumu ila rabbikum, wahai manusia, mari kita menuju Tuhanmu. Maqalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Sesuatu yang sedikit tetapi cukup adalah lebih baik daripada banyak tapi membuat kita lupa diri. Rezeki pas-pasan tapi kita damai daripada rezeki banyak tapi kita menjadi kacau balau. Iya terbeli. Iya, laisal ghina bi kasratil ardi. Kaya itu bukan materinya banyak. Bukan orang yang punya banyak materi. Innamal ghina ghina nafas. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Betul? Iya. Ghina nafsi, kaya hati, ma yakfika, apa saja yang mencukupkan kepada kamu, an saddi khallatin, hanya sekedar mengisi perut. Fa in zitta syai'an, kalau lebih dari itu, ada zalikal ghina faqra, maka akan kembali kekayaan itu menjadi kefakiran juga. Akhirnya apa? Saking kakeknya dunia, malah akhirnya pada beli satu rupiah. Anda saya mumet baik, sadina-dina nyewot baik. Iya. Jadi yang enak apa? Yang ya begini, yang sedang-sedang saja. Saya punya anggapan begini. Orang yang paling banyak menikmati kebahagiaan di dunia ini adalah kelas menengah. Orang yang sedang-sedang saja. Seperti kamu-kamu ini. Melarat pisan ya beli. Sugi pisan ya. Bakal melarat pisan ya. Iya kan? Sugi pisan ya. Hajar. Ya sing sedang-sedang baik ya siraku. Iya. Konon. Iya, coba aja kita perhatikan. Kelas menengah ini yang paling diberi kesempatan menikmati dunia ini. Ya, sebagian untuk bekerja, sebagian untuk istirahat, sebagian untuk ibadah damai gitu. Ya, boleh terjadi. Ya, tapi dalam kedamaian. Jadi itu pikiran dasarnya. Tetapi pada akhirnya garis besarnya bagi saya bahwa kaya dan miskin bukan persoalan. Saya menduga yang paling erat hubungannya dengan kebahagiaan adalah bukan dengan materi, tetapi dengan kesehatan kita. Saya kira yang paling melekat, syarat mutlak kebahagiaan itu adalah kesehatan. Mangan sate enak boleh, mangan das pecek, tapi mangan sate laruntuk, mangan sate untungnya waras.
Enak kan dia. Jadi sing enak kok satria pun untune sing enak. Rabi ayu beli demen, rabi blesak demen enak nanti. Ya ini kan menjadi suatu persoalan. Ketika engkau jatuh miskin, tidak ada masalah ketika engkau sudah menerima ketentuan Allah. Ya wis bokat kujune mengkonon mah. Tak lakoni mangsa urung selesai. Tetapi ketika engkau tidak menerimakan ketentuan Allah, sejak itulah penderitaan kamu hadapi. Sing menyebabkan sira sengsara dudu melarate sira, tapi beli terimane sira ning pestene Gusti. Iya. Dikerek ya. Enggak, kalau kita sudah terima apapun ketentuan Allah, sejak itulah kita baru bisa merasakan kebahagiaan itu. Kalau masih belum menerimakan kebahagiaan Allah, sugi blenak melarat mundak pisan, sehat blenak sakit apa maning. Dorabi sengsara beli dorabi mundak pisan. Non. Begitu kita melihat rumah kita, ya ini rumah saya, alhamdulillah. Bagian gubu-gubu gak beli bocor. Nikmat melihat wajah istri rada duer lambene, ya wis rabi kita. Iya, kita akan menikmatinya. Makanan yang ada hanya tempe sama kecap, inilah makanan saya, alhamdulillah. Jadi kebahagiaan itu rumusnya bagi kita mah tergantung Anda menerima atau tidak atas pemberian Allah itu. Coba dihayati rumusan ini. Ini bukan omong kosong. Benar. Kusi masih ngereng-ngereng besir aku. Gara-gara beli karton, beli kardus ngereng-ngereng baik. Saya kira itu bukan persoalan anak dan istri. Hidup di dunia ini tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ketika Anda menjadi pemimpin, taruhlah bupati, tidak mungkin apapun kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat, belum tentu semua orang senang. Itu realita. Dengan keluarga besar, kakak, adik, menat segala macam, belum tentu kebijakan kita menyenangkan semua orang. Tidak ada rumusnya bagaimana semua orang senang, gak mungkin. Jadi mesti ya harus ada yang dikorbankan. Yang senang silakan, yang tidak senang ya silakan. Tapi yang penting ada pegangan untuk diri kita. Kalau kita terikat kepada bagaimana kata orang lain, nggak akan pernah selesai persoalannya. Ngandel beli. Iya. Yang penting kita yakini ini benar, laksanakan. Komentar orang nggak ada urusan. Ya nggak ada urusan. Ya seperti itu. Kita terhadap anak-anak kita. Anak kita ada 7 orang. Dapat melahirkannya kita. Dapat nyebokin kita. Bedongin kita. Nyusunin kita.
Tidak semua anak-anak juga senang dengan keputusan kita. Apalagi orang lain yang tidak pernah menerima kebaikan kita. Anak-anak yang kita habiskan waktu kita untuk mereka juga, mereka tidak pernah terikat dengan kebaikan kita. Tetap aja nggak setuju. Dia kan begitu. Ya sekarang silakan terapkan untuk diri kita. Nah istri nggak bisa, ya sudah biarkan dia sebagai istri. Ya. Saya kira ya jangan terlalu jauh kepada cerai dulu lah. Pokoknya dalam rumah tangga tetap kita beri ruang untuk berbeda. Untuk berbeda. Dari ya iya, itu mah Al-Quran menceritakan. Karena Nabi itu kan panutan untuk umat manusia. Jadi dia harus memberikan keteladanan yang benar-benar sempurna. Kita tidak dituntut kesempurnaan. Kita tidak dituntut kesempurnaan. Dan kita tidak dikawal oleh malaikat Jibril. Iya kan? Saya juga kalau dikawal malaikat Jibril juga sama. Tinimbang malaikat Jibril ya Taryono bete Jibril kita. Sing tukang madani kita kan boleh serek wadana anak kan boleh lumayan. Iya kan? Jadi itu kan persoalannya begini, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa saya dengan Nabi Adam tuh nggak ada beda, dia Nabi saya Nabi. Bahwa la yafduluni an Adam fi syai', tidak ada sesuatu yang saya lebih hebat dari Adam. Hanya ada dua. Satu, inna syaitani aslama fa'anani, setan saya masuk Islam sehingga membantu saya. Kalau setannya Adam menggoda Adam, kalau saya setannya masuk Islam malah membantu saya. Satu. Yang kedua, anna azwaji ata'anani, istri saya semuanya nurut. Fa'annani, sehingga istri saya semuanya membantu saya. Kalau Adam istrinya menggoda terus. Paham dikini? Siraku Adam itu kan iki. Setane rabine ya wis Adam marane siraku. Waqala Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, sami'tu anna jariyatan majnunatan fi kharabil ailati tantiqu. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan bahwa saya pernah mendengar pada suatu hari ada seorang jariyah majnunah yang stres, yang gila, budak perempuan gila, fi kharabil ailati tantiqu. Bil hikami, dia berkata di suatu bangunan rumah yang sudah puing-puing, di atas puing-puing bangunan, dia mengatakan kata-kata mutiara. Dia mengandung banyak mutiara, bil hikam. Fakuntu atlubuha hatta wajadtuha.
Saya mencari dia hatta wajadtuha, sehingga sampai saya dapat menemukannya. Saya ketemu dengan dia. Wa hiya mahluqatur ra'si. Ternyata dia itu rambutnya dicukur gundul, si perempuannya. Wa 'alaiha jubbatu suf. Di atas kepalanya ada jubah dari bulu. Falamma ra'atni qalat, ketika dia melihat saya, dia berkata, marhaban bika ya Abdul Wahid. Selamat datang Tuan Abdul Wahid. Fa'ajibtu min ma'rifatiha li walam tarani. Saya kagum, terheran-heran bagaimana dia biasa bisa mengenali saya padahal belum pernah ketemu. Dari mana dia tahu ya Abdul Wahid? Gitu. Faqultu laha, lalu saya jawab, rahaballahu bik, semoga Allah menyambut Anda juga. Tsumma qalat ma ja'a bika. Kemudian dia berkata, ada apa gerangan Anda datang ke sini? Wonten priyogi punapa? Maja abika wonten priyogi punapa? Ada perlu apa? Ma utawi apa suwiji-wiji kan gitu. Ja kang teka bika kelawan sira, artinya kepengen apa? Kultu ta'yuzinani. Saya katakan saya ingin mendapat nasihat dari kamu. Kula nyuwun wejangan. Saya minta dinasehati. Qalat wa ajaba liwa'izin yu'azu ya Abdul Wahid. Dia berkata, aneh banget. Masa tukang ceramah perlu diceramahi? Apa juru nasihat perlu nasihati? Ngapain? Kamu sendiri tukang nasihatnya orang, ngapain perlu nasihati? Itu. A'lamu anal abda idza kana fi kifayatin wa malin wa mala ila syai'in minad dunya salabahullahu halawata zuhdi. Ya'lam, ketahuilah ya Abdul Wahid, ketahuilah bahwa seorang hamba idza kana fi kifayatin, kalau hidupnya berkecukupan, kalau sudah mapan, wa mala ila syai'in, dan dia cenderung kepada sesuatu minad dunya, dari dunia ini, kalau dia sudah berkecukupan dan dia punya rasa cinta kepada dunia, wong bakal wis sugi tuli demen dunia, wis ngomong kon barang mah. Salabahullahu halawata zuhdi, dicabut oleh Allah manisnya kezuhudan. Manisnya zuhud dicabut. Zuhud itu manis. Pola hidup sederhana adalah nikmat. Pola hidup sederhana. Wa dhalla hiran. Wa dhalla hiranun walaha. Dan dia akan menjadi orang yang kebingungan. Fa in kana lahu 'indallahi nasibun, dan apabila kana lahu 'indallah nasibun, apa itu? Aqabahu wahyan. Dan apabila seseorang punya nasib, punya
keberuntungan di sisi Allah. Aqabahu wahyan fi sirrihi, akan dikirim wahyu dalam sirnya, akan dikerahkan, akan diberi wahyu di dalam sirnya. Ini sir sudah kita bahas berkali-kali. Fayaqulu lahu, nanti Allah berkata kepada dia, abdi aradtu raf'a qadrika 'inda malaikati, wahai hambaku, aku ingin mengangkat derajatmu di sisi malaikatku. Wa aj'aluka dalilan li auliyai, dan aku akan menjadikan kamu sebagai guide, sebagai dalil, sebagai guide, sebagai pembimbing li auliyai, terhadap wali-waliku. Wa mursyidan, dan akan kuangkat menjadi mursyid li ahli taati, kepada orang-orang yang taat kepadaku. Familta ila irdid dunya, tetapi kamu cenderung memilih materi dunia ini. Ternyata engkau memilih dunia ini. Wa taraktani, dan engkau tinggalkan aku. Ternyata sirane luwih demening dunia, malah sirane ngecius pisan. Fa'aurasaka zalikal wahsy ba'dal insi. Fa'urisuka, kok kenapa zalika bukan tilka? Fa'aurasaka busla ala swababis. Fa'aurasaka tilkal wahsyati, atau tilkal wahsyatu ba'dal insi. Akhirnya akan membuat kamu gundah gulana setelah kamu merasa damai. Wa dhulla ba'dal izzi, dan kamu akan terhina setelah tadinya mulia. Wal faqra ba'dal ghina, dan kamu menjadi fakir setelah tadinya kaya. Irja ila ma kunta alaih, kembali pada posisimu yang pertama. Balika maning. Arja ila ma kunta ta'rifu min nafsika, dan kembalilah kepada sesuatu yang kamu ketahui dalam dirimu. Summan sarafta anni, kemudian kamu pergi dari aku. Wa taraktani, dan engkau meninggalkan aku. Wa baqiyat hasratuha fi qalbi, dan tinggallah, menetaplah kekecewaan itu di dalam hatiku. Ini kita mungkin tidak mendengarkan Allah berbicara kepada kita, tapi kita harus menginterpretasikannya melalui berbagai gejala, berbagai peristiwa yang datang kepada diri kita, yaitu dengan cara positive thinking, yaitu berpikir secara positif, yang disebut dengan husnuzan. Ketika harta kita dihabiskan oleh Allah sampai menjadi nol lagi, artinya kebangkrutan total, kita tafsirkan barangkali ini yang dimaksud Allah akan diganti yang lebih murni lagi.
ketika istrimu menuntut cerai, jangan menyalahkan siapapun, mungkin engkau yang salah. Tetapi kepada Allah tetap husnuzan. Barangkali saya akan diberi istri yang lebih cantik dari ini. Ketika Anda ingin masuk sekolah kedokteran dan gagal, akhirnya masuk jurusan sospol. Barangkali saya mau jadi bupati. Enak dengarku. Dan itu akan terbukti. Karena ana ala hasbi dhanni bi abdi, aku tergantung dugaan hambaku. Kalau engkau mendugaku kejam, engkau ku kejami. Kalau engkau menduga aku baik, engkau ku baiki. Terserah dugaanmu. Dan sesungguhnya awal penderitaan manusia adalah berawal dari dugaan buruknya sendiri. Nanti surah beli wis. Wa fi ba'dil kutubil munazzalati apa punya? Oh, ini pakai wis rok. Aduh, nyerah dupe sih dah mah. Ya, weh. Saya komentari, ini uang infak nih, bukan untuk saya. Saya nggak minta bayaran. Saya dibayar oleh Allah. Ya kan? Itu uang infak untuk kamu sendiri. Membangun kebersamaan di antara kamu-kamu semua. Bokat anak yang butuh toko obat, butuh SPP anak-anak tempat pinjam. Ya, yang namanya sejahtera itu bukan uangnya banyak saja. Ketika kita butuh, ada tempat meminjam, itu pun salah satu kesejahteraan juga. Paham bikin ke? Tapi ya tulung mbak utang bayar kon kan. Non, iya. Karena kita makin gitu, siapa baik, sing diutang nih kita beli bayar, wis tak kepurakan kabeh kita mau wis mong nagih ya. Apa mending tekang akhirat, masih nagih ng akhirat sih mending. Saya tidak akan sempat nagih kamu di akhirat kok. Bikin dosa pakai berperakat-perakat ini. Wis pur-puran pe kita mah, tapi bahkan ning kas mah ya kudu bayar tulungin ge. Tak tagih ning kita mana bungan gitu. Iya ya kan itu uang bersama kan gitu. Dan insya Allah saya tidak akan ikut pinjam dari uang infak itu. Itu minimal kan mengikat kebersamaan kita. Bahwa kita berkumpul, punya kas bersama. Dan begitulah kira-kira. Kun gak bakal gelem. Bakal pengen dewek-dewek los, boleh apa-apa. Los, jermayu ngusir kabeh los. Sing sukra. Tekang sadang pinggan, sing kerangke tekang hargulis ngusir kabeh tapi dewekan baik. Jadi sing enak priben. Ya ternyata sing akeh bature sih. Enakku karena akeh bature. Dewekan enak beli. Sugi dewekan baik. Kalau melarat akeh bature enak nih. Lah makanya karena itu wa fi badr inna ahwala ma asna'u bil alam, sesuatu yang paling mudah kulakukan di alam ini, idza mala ila dunya an aslubahu halawata munajati, adalah ketika seseorang jatuh cinta kepada dunia. Mala itu ila itu artinya jatuh cinta lah. An aslubahu halawata munajati, akan kucabut manisnya berbisik kepadaku. Munajat itu berbisik ya, curhat munajat itu. Jadi kalau ada doa yang panjang-panjang berjam-jam, itu bukan doa, itu munajat. Isinya keluh kesah, curhat.
Maka doa mah kagian sing geli saja kesuwen pegel aminnya kita nih. Amin. Amin. Rong jam beli pragat-pragat. Sampai ngelamper ini dengkul, masih durung pragatnya kami. Padahal mau donga kunut, donga akas, donga nurubat di wasa kabeh. Sampai tekan donga talakin di wasa kabeh. Hebat teman, lagi pamer donga, lagi duges. Iya. Kalau minta yang singkat, kalau lagi sonoan, enggak kan? Nah itu bahasanya juga lain. Wa inna makanatil kifayatu ni'matan wa ziyadatu 'alaiha nikmatan. Semata-mata kecukupan menjadi kenikmatan dan berlebihan menjadi kecelakaan. Sing nikmatku sing cukup, maka berlebihan mah menjadi bencana. Karena berlebihan, tekang anak putu gak tukaran kabeh ini. Nah iya. Akeh sing ngintip siraku. Akeh sing mengintai. Akeh sing dongakaken kokon gagen modar. Sampai tekang anaknya gak njaluk donga lamun mati ya gagian, waras ya gagian, embu kesun. Soalnya gregeteng dunyane wis diambang pintu. Jadi kita dongane siji bae, muga-muga waras. Anandene gagian mati mah urusane Gusti Allah kin mah. Ya artinya ini realitas ya, bukan katanya begitu. Berarti nelekan sira sugi dunia pirang-pirang anaknya sira gak ngarap perkawin modar sira kayaknya dia Anda. Iya, sampai apa? Oleh warisan. Dan itu akan menyita waktu. Jam kerja kamu menjadi 21 jam bekerjanya. Menghitung harta ini. Mengolah harta ini 21 jam. Tidurnya hanya 3 jam. Sampai akhirnya tekang lenger. Iya. Ya. Tekang liver, tekang segala macam penyakit. Ya karena kurang tidur nyewot bae saja. Umum bendas gitu. Ya artinya silakan Anda boleh memiliki dunia. Tapi jangan sampai dunia memiliki Anda. Engkau boleh menguasai dunia. Tapi jangan biarkan dunia menguasai dirimu. Jadi priben pulangnya sikapnya zuhud, teka-teka halunga-lunga, sing butuh sapa. Baka duitku, baka taruh ngendas nguntak duitnya, baka dia dak jerit tolong. Iya, tekan bae duit mah, tolong, minta digunakan, baka ditaruh ngendas nguntak mana? Lockdown. Iya. Memang iya. Makanya cukup akan menjadi nikmat. Wa ziyadatu 'alaiha nikmatan. Kalau berlimpah ruah malah menjadi bencana. Kama qala Syekh. Li'anna nufusa majbulatun ala hubbil 'ata. Karena jiwa kita ini, nafsu kita ini ya selalu kepengen dapat. Ya kan gitu. Wa karahiyatul faqad, dan kita tidak suka kehilangan. Anak beli yang senang kehilangan senang. Pak Oli senang beli. Ya. Pulangnya ke priben caranya supaya kita ini tidak ombang-ambing, tidak naik turun, tidak selalu fluktuatif, tidak selalu
naik turun kira-kira tenang gitu. Ya sudah satu saja. Oleh duit akeh ya alhamdulillah. Oleh titik alhamdulillah. Bloli duitnya hilang. Jadi oleh duit seneng, oleh titik seneng, bloli seneng, sama tekang hilang gak seneng. Non? Ya. Kapan kita senang? Ketika Allah senang. Apa yang paling menyenangkan ketika kita bisa menyenangkan Allah? Kenapa ketika kita sudah mencintai Allah, maka ketika kita berbuat sesuatu yang menyenangkan, siapapun yang kita cintai, kita akan senang. Pernahkah Anda jatuh cinta kepada seseorang, dan ketika Anda memberi sesuatu, dan orang yang kau cintai senang, kamu sangat merasakan bahagia? Percaya boleh? Makanya para aulia itu ketika jatuh sakit nggak pernah mengerang kok. Langka aduh ngerang-ngerang, aduh lara beli, wis cep meneng. Alasannya apa? Ya alasannya Allah lagi senang membuat saya sakit. Saya senang dalam keadaan sakit. Yang penting Allah senang. Dan ketika kita senang diberi penyakit, Allah sangat senang. Kalau kita selalu senang apapun yang Allah tentukan, maka Allah pun selalu senang apapun yang kamu lakukan. Nah, jelas serok beli whisky mah. Oh gelo. Ya pulane ke biasanya bakal wong bener ku disebutnya wong edan. Kanjeng Nabi disebut wong edan boleh? Nabi Nuh wong edan kabeh. Wong bener-bener iki oleh masyarakatnya disebut wong edan karena dia punya ukuran berbeda dengan ukuran masyarakatnya. Ya, di tengah-tengah masyarakat yang materialistis. Duit dibuang-buang. Wong edan ora kene iki. Oh, saya jeneng gulati sih dibuang-buang sih priben. Iya kan? Begini, istri tetangga melahirkan harus operasi sesar. Iya kan? Istri pengen pergi ke salon. Uang saya kasihkan sama istri tetangga. Wong edan bikin gitu. Apa beli nangis ada binyaran ya? Apa beli ngeluk pegat? Ya saya mah, ya usmah enggak. Bakal saya beli terima dengan cara saya begini. Oke, goodbye. Tegel kita mah. Iya kan? Bahwa dia lebih membutuhkan dari kamu. Beli ning salon, beli motor berapa sih aku? Kan motor baru ditulung ke. Seorang suami yang melihat sama istrinya dan istri tetangga adalah sama. Wong edan dudukin dia. Wong edan. Ya wong edan. Iya kan? Ya. Bagi saya mah orang sealam dunia senang kepada saya semua adalah penderitaan ketika Allah tidak senang. Toh akhirnya Allah yang menentukan kok. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan Dia yang menentukan selamat atau tidak. Kenapa kita setiap saat selalu ingin menyenangkan orang lain yang tidak pernah berbuat apa-apa? Tuhanmu yang memberi segala-galanya kepada kamu
dan kamu tidak pernah ingin menyenangkan Tuhanmu. Kenapa? Nah, bahasa menyenangkan barangnya mah diomongaken di wong Islam sejakat mencari ridho Allah. Ridho Allah artinya menyenangkan Gusti Allah, barangnya mah ngerti bikin ki. Mencari ridho Allah supribit maksudnya. Yang mencari sih lah kayak gulati. Yang itu lah kemampuan bahasa untuk mengungkapkan sesungguhnya. Makanya waradiyallahu anhum waradu an. Allahnya senang, merekanya senang. Irja ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Dianya ya senang kepada Allah dan dia juga disenangi Allah. Radiyatan isim fa'il, mardiyatan isim maf'ul. Dia senang kepada Allah dan dia juga disenangi oleh Allah. Atau dia senang Allah, Allah senang sama dia, kan begitu artinya. Iya, tapi belum. Iya, dia priben. Ya kita juga sekalipun selalu ingin menyenangkan Allah, juga belum tentu Allah senang. Karena Allah juga tahu ketika kita berbuat tidak murni untuk Allah, masih dicampur dengan kepentingan yang lain. Allah nggak tahu. Sodako mau sodako, tapi masih kepengen di alam sih. Wis gak, kunyuk mayor kan ke? Ya beli praket-praket kan makin. Iya kan? Yang paling disenangi Allah ialah ketika engkau selalu senang. Apapun diberinya, apapun yang ditentukan Allah, Anda siap menerimanya dengan senang hati. Sami'na wa ta'na, siap menerima dan siap melaksanakan. Ghufranaka, selalu minta ampun. Ya kan? Wa ilaikal masir, diyakini bahwa akhirnya keputusan terakhir Allah yang menentukan. Ini kata kunci sebetulnya. Oke, faiza a'taha farihat. Kita ini kalau dikasih senang. Wa idza azala anha hazanat. Nafsu kita ini kalau kehilangan nikmat sedih. Kalau dikasih senang. Oleh duit akeh gemuyu. Di pestetik merengut. Beloli duit nyewot. Duit hilang kelenger. Sudah kita semuanya kita hilangkan oli akeh. Alhamdulillah oli titik. Beloli duit. Duit hilang. Wes, Anda orang yang paling bahagia. Pengen bahagia enggak? Pujilah Allah. Faman arada an yaduma farhuhu fala ya'khudh fawqa kifayatihi ma yahzunu ala faqdihi. Kalau Anda ingin senang selamanya, maka jangan mengambil lebih dari kecukupan. Ambillah secukupnya saja, jangan berlebihan. Ma yahzunu ala faqdihi, yang nantinya ketika hilang kita merasa sedih. Ngapain kita minta lebih, toh kalau hilang sedih. Ya, dan ada juga kalau berlebihan kita tidak memanfaatkannya. Yang kita perlukan adalah ruangan sebesar badan kita. Paham bikin ke? Air yang masuk ke dalam perut kita adalah sekian liter. Yang masuk dalam perut kita makanan adalah 200 gram. Mobil anak pitulas. Sing didodoke pira jok yang sirake. Sing sejene. Sing bayar pajaknya siapa? Bakal tabrakan siapa sing bayar ya ongkos yang dibekir? Bikin taman kebun di rumah 1 hektar.
dengan segala macam aneka bunga. Untuk merawatnya saja 1 bulan $5.000 tukang kebunnya. Yang menikmati orang lain. Dewek mah teka bengi blok nyawang beli apa aja ini kebun iki. Ini lebih enak kayak. Ngantel belikin ke. Nah, makanya zuhud itu pola hidup sederhana. Kalau Anda senang berkebun, ya silakan kebun 4 meter kali 4 meter. Ada anggreknya, ada melatinya, ada mawarnya. Duduk di samping kebun sambil minum kopi. Nikmatilah kebun 4 kali 4 meter itu. Jangan 1 hektar. Piring cukup 2 losin. Jangan piring sampai 100 losin ngapain? Badi pegel bebasu apa gini. Kelambi cukup 3. Dinggo siji, dibasuh siji, dirawati siji. Kelambi je 30 kodi, apa beli pegel ngumbai tak kodon. Ada penyeladak ya gue. Kali siapa bakal makan di baca santri kan kak? Iya, kita mau ya bisa terjadi tidak mencicipi dagingnya tuh. Kita mau ke bagian pegelebai ini, iya kan? Tetapi itu saya niatin, saya lagi kerja sama Allah. Bakal kerja yang baca santri sama kalahkan hati kan? Iya kan gitu. Ya Allah kok. Dan saya nggak pernah minta upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upahku dari Allah saja. Karena saya bekerja untuk Allah. Yang bayar adalah Allah. Ketika engkau senang, senanglah. Ketika engkau tidak senang, silakan. Terserah kamu. Yang penting aku tidak mengharapkan apa-apa. Karena senang-senang beli-beli ya langkah urusan kita malah lagi mengganggu Gusti Allah kan. Lah iya. Kenapa Anda menjadi susah? Karena Anda punya majikan terlalu banyak. Coba siji majikannya enak. Anak gak repot, baka embok bapak rebutan kekuasaan. Embok ngatur, bapak ngatur, anak eder kabeh gini. Dan tolong silakan milih. Urusan rumah tangga sudah serahkan sama istri kamu. Anak-anak kamu terserah ibunya. Kata ibunya boleh, kata tidak. Kamu jangan ikut-ikutan. Urusan kamu di luar rumah. Aja sirah melu ngatur, Sirane kepengen anaknya mondok nih cadang pinggan. Rabine kok ngesekolah ini Cirebon. Dia kan ini sirah esok sore dialak nih rabinira. Akhirnya beli sekali beli mondok akhirnya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di bumi banyak Tuhan, hancur. Tuhan ini membangun, yang ini merusak. Akhirnya beli dadi-dadi gini akhirnya. Tetap putus siji. Ning Indonesia gak bakal presiden loro apa beli remok ta? Serok ana loro presidennya kan apa beli remok. Ya kudu siji. Ya siji bae. Nah, ketika engkau harus mendengarkan apa kata masyarakat. Ketika engkau harus mendengarkan apa kata keluarga. Ketika engkau harus mendengarkan apa kata pemerintah. Ketika engkau harus